Channel Ada Cara GTK HNK 35 Plus Kabupaten Biren. Jangan lupa like and subscribe channel kita ini dan tekan tanda lonceng biar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CADC, channel Ada Cara. Di kesempatan kali ini berita GTK HNK 35 Plus. Inilah curhat guru honorer kepada anggota DPD Aceh. Sejumlah guru honorer dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Plus atau GTK HNK 35 Plus menggelar pertemuan dengan Senator DPD RI asal Aceh, Haji Muhammad Fadil Rahmi LC, Jumat 8 Januari 2021. Pertemuan yang berlangsung di kantor perwakilan DPD RI Aceh ini dipenuhi dengan curhat para guru honorer yang berumur 35 tahun ke atas tentang nasib mereka yang terkatung-katung tanpa kejelasan meski telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Jurnalis Wakil Ketua 2 GTK HNK 35 Plus Kabupaten Biren ketika menghubungi Bapak Bahrul Kiram SPDI MKOMI selaku Ketua GTK HNK 35 Plus Aceh, beliau menjelaskan kekecewaan beliau yang tidak sempat beraudiensi dengan Bapak Abdullah Putih karena beliau udah berangkat ke Jakarta, sehingga beliau mengambil inisiatif ingin berjumpa dengan Ustadz Fadil Rahmi dan keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Yang ku pinang Pak Abdullah Putih, yang ku dapat Ustadz Fadil Rahmi. Itulah ceritanya pada waktu itu saya duduk di rumah, telepon Pak Wahyu, ajudannya Pak Abdullah Putih di Banda Aceh. Saya harap dapat kesempatan untuk audiensi dengan beliau Pak Abdullah Putih. Saya telepon Pak Wahyu, kata Pak Wahyu boleh, tapi nanti malam insya Allah dapat kesempatan. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 7 bulan 1 2021 saya langsung terbang ke Banda Aceh pada hari Kamis kalau nggak salah, dan alhamdulillah jam 7 saya sampai di Banda Aceh dan saya tunggu kawan-kawan, teman-teman semuanya untuk datang untuk dapat audiensi. Dan pada waktu itu datang Pak Sabri, Bu Anissa, ada Bu Yusra, ada Pak Nazwar dari Semelu. Itu untuk audiensi pada malam itu dengan Pak Abdullah Putih. Kemudian teman-teman sudah kumpul, saya teleponlah ajudannya Pak Abdullah Putih pada malam itu. Kebetulan waktu saya telepon, Bapak Abdullah Putih sudah terbang ke Jakarta, kata ajudannya, karena ada rapat penting. Maka lemaslah kita pada malam itu karena hujannya sangat deras. Ya, saya berpikir bagaimana caranya, karena saya sudah ke Banda Aceh, maka saya cari tahu anggota DPD yang lain. Karena banyak anggota DPD, ada 4, maka yang paling dekat itu Ustadz Fadil Rahmi. Waktu itu saya tahu, entah saya telepon Pak Haryadin, ternyata katanya Pak Fadil Rahmi masih di Biren. Saya teleponlah Pak Ustadz Fadil Rahmi. Waktu itu saya telepon, saya tanya di mana Ustadz, katanya masih di Biren dan insyaallah malam ke Banda Aceh. Maka di waktu itulah kami minta kesempatan untuk audiensi dengan beliau kantor DPD perwakilan Aceh, itu di Banda Aceh di Taman Safiatuddin waktu itu. Dan setelah selesai insyaallah kami dapat audiensi dengan Ustadz Fadil Rahmi. Demikian.
Pertemuan ini didampingi langsung oleh Bapak Bahrul Kiram, SPDI MKOMI selaku Ketua GTK HNK 35+ Provinsi Aceh. Rata-rata kami sudah berumur di atas 35 tahun dan di luar kategori. Sedangkan untuk seleksi CPNS dibatasi umur 35 ke bawah, kata Bapak Bahrul Kiram. Selama ini para guru honorer ini menerima jerih payah jauh di bawah standar. Ada yang Rp200.000 per bulan, ujar guru lainnya. Pak Bahrul Kiram berharap kepada Syekh Fadil bisa bersuara agar honorer non-kategori 35+ ke atas bisa diangkat jadi PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sehingga kehidupan yang lebih sejahtera dan pasti. Kalau bisa, para guru GTK HNK 35+ ini juga bisa diangkat menjadi ASN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Makanya kami berharap kepada Syekh Fadil bisa menyuarakan aspirasi kami di parlemen, ujar Pak Bahrul lagi. Jumlah guru honorer yang berumur 35 tahun ke atas dilaporkan mencapai 15.000 orang di Aceh. Mereka tak bisa mengikuti seleksi CPNS serta bergaji sangat minim. Menyangkut hal ini, Wakil Ketua Komite 3 DPD RI Haji Muhammad Faldil Rahmi LC mengaku sangat terharu usai mendengarkan pengakuan para guru honorer ini. Ketulusan ibu dan bapa selama ini hanyalah Allah yang mampu membalasnya, kata Syekh Fadil. Menurutnya, harapan para guru yang tergabung dalam GTK HNK 35+ dapat dipenuhi apabila Undang-Undang ASN direvisi. Kebetulan ini sedang pembahasan revisi Undang-Undang ASN, harapan ibu dan bapak akan kami perjuangkan. Namun ini jadi perjuangan bersama, biasanya usaha dan doa dan harapan ini tak akan mengkhianati hasil, ujar senator muda ini lagi. Yang tergabung dalam GTK HNK 35+. Apa itu GTK HNK 35+? Guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori 35+ yang sudah berusia di atas 30 tahun. Mereka adalah para pahlawan tanpa jasa yang berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan daripada anak-anak kita, tidak hanya di Aceh, tapi juga di seluruh Indonesia, dan perlu menjadi satu konsen bagi kita semua, tidak hanya kami di Dewan, tidak hanya bapak-bapak yang ada di eksekutif, tapi semua elemen masyarakat untuk bagaimana status mereka ini bisa terangkat. Selama ini honorer yang sudah belasan tahun, malah ada yang puluhan tahun, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Eksekutif, legislatif, Pak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Anggota Dewan, DPR RI, DPD RI, juga DPR A di Aceh, DPR di kabupaten kota, dan juga di seluruh Indonesia perlu menjadikan perjuangan mereka ini fokus bersama. Saya yakin idza sadaqal akum wa hasabil. Kalau memang niatnya baik, tulus jalannya, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya. Amin. Ya, selamat berjuang, tetap semangat. Kami politisi hanya bisa pop-pop saja memperjuangkan juga, semoga aspirasi ini bisa menjadi satu kenyataan yang berbuah manis kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita ini akan kutip dari Melabuh News, akurat, profesional dan religi. Murhaban, Wakil Ketua 2 GTK HNK 35+ Kabupaten Biren melaporkan.